Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Jaga kesehatan, jaga imun, jaga iman agar semuanya tetap aman. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang iman kepada para Rasul Allah Subhanahu wa taala dengan KD 3.15, yaitu menganalisis makna iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dari definisi iman kepada Rasul-Rasul Allah. Kata iman berasal dari bahasa Arab amana yu'minu imanan, yang artinya percaya. Sedangkan dari segi istilah, iman berarti meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dalam lisan dan mengamalkannya melalui gerak anggota badan. Kemudian kata Rasul berasal dari kata arsala yursilu, yang berarti mengirimkan. Adapun secara istilah, Rasul artinya adalah laki-laki yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya, menyampaikan risalah darinya, membawa misi untuk menyembah dan menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia untuk meraih kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat 75. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Innallaha sami'un basir. Artinya Allah telah memilih para utusannya dari kalangan malaikat dan dari manusia. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Iman kepada Rasul adalah meyakini dengan sepenuh hati dan membenarkan dalam lisan bahwa seorang Rasul memang telah diutus oleh Allah, kemudian mengamalkan dan meneladani apa yang telah diajarkan maupun dicontohkan oleh para Rasul Allah tersebut melalui gerak anggota badan dalam kehidupan sehari-hari. Lah, iman kepada Rasul Allah merupakan salah satu dari 6 pilar rukun iman yang harus dimiliki oleh setiap umat muslim. Ngaku muslim kok tidak beriman kepada Rasul, perlu dipertanyakan keislamannya. Iman kepada Rasul setidaknya mencakup 4 hal. 1. Meyakini bahwa risalah mereka adalah hak dan benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. 2. Membenarkan apa yang mereka sampaikan. 3. Mengamalkan syariat Rasul yang telah diutus kepada kita. Dan 4. Mengetahui nama-nama mereka sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an. Di antara nama-nama tersebut adalah sebagai berikut. Dan dari 25 nabi dan rasul tersebut, ada 5 yang mendapat gelar ulul azmi, sebuah gelar untuk golongan Rasul pilihan yang memiliki ketabahan luar biasa, yaitu. Lalu apa perbedaan Nabi dan Rasul? Jika Nabi adalah manusia pilihan yang diberi wahyu dan tidak berkewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya, maka Rasul adalah manusia pilihan yang mendapatkan wahyu dan kewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya. Adapun tentang jumlah Nabi dan Rasul terjadi perbedaan di antara ulama. Yang pertama adalah hadis riwayat Imam Ahmad yang menyatakan bahwa jumlah Nabi itu ada 124.000, sedangkan jumlah Rasul adalah 315. Sementara pendapat yang kedua dari At-Tirmizi meriwayatkan hadis Abi Dzar radhiyallahu an juga menjelaskan bahwa Nabi menjawab jumlah Nabi itu ada 124.000, sedangkan jumlah Rasul adalah 312. Selanjutnya tentang sifat-sifat para Rasul. Setiap Rasul setidaknya memiliki sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Sifat wajib adalah sifat yang harus ada pada Rasul. Yang pertama yaitu sidik, artinya benar. Maka mustahil, Rasul memiliki sifat kidhib, yang artinya berdusta. Rasul memiliki sifat amanah, artinya dapat dipercaya. Mustahil berkhianat. Yang ketiga tablik, artinya menyampaikan. Mustahil kitman, menyembunyikan. Yang keempat fatonah, artinya cerdas. Mustahil baladah, yang artinya bodoh. Kemudian sifat jaiz yaitu fitrah yang dimiliki para Rasul layaknya manusia biasa, seperti makan, minum, berkeluarga, mencari nafkah, bekerja, dan seterusnya. Adapun tugas para Rasul adalah 1. Menyampaikan risalah dari Allah, 2. Mengajak kepada ketauhidan, 3. Memberi kabar gembira bagi orang beriman dan peringatan bagi orang-orang kafir, 4. Menunjukkan jalan yang lurus, 5. Mengajarkan dan menjelaskan kepada umatnya kitab dan hikmah. Kemudian yang terakhir adalah tentang mukjizat Rasul. Pada awal penyebaran ajaran agama tauhid, setiap nabi dan rasul selalu dihadapkan dengan rintangan dan bahkan penolakan yang tidak sedikit, sehingga Allah menurunkan mukjizat sebagai bukti kenabian dan juga sebagai senjata untuk melawan musuh-musuh penentang tauhid. Mukjizat adalah peristiwa ajaib yang terjadi atas kehendak dan izin Allah Subhanahu wa taala yang sukar dijangkau oleh akal kemampuan manusia.
Mukjizat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu 1. Mukjizat kauniyah berkaitan dengan peristiwa alam seperti dibelahnya bulan oleh Nabi Muhammad dan terbelahnya Laut Merah oleh Nabi Musa. Yang kedua adalah mukjizat syahsiyah, mukjizat yang keluar dari tubuh seorang nabi atau rasul, seperti keluarnya air dari sela-sela jari Rasulullah, sembuhnya penyakit kusta setelah diusap oleh Nabi Isa alaihissalam. 3. Mukjizat salbiyah adalah mukjizat yang membuat sesuatu tidak berjaya, seperti ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud, akan tetapi api tidak mampu membakarnya dan justru menjadi dingin. 4. Mukjizat akliyah adalah mukjizat yang rasional atau masuk akal, dan satu-satunya mukjizat akliyah adalah Al-Quranul Karim. Dengan mempelajari iman kepada Rasulullah SWT ini, semoga kita semuanya 1. Semakin sempurna keimanannya, 2. Menumbuhkan cinta dan rindu kepada Nabi dan Rasul, 3. Senantiasa meneladani akhlaknya dan mengamalkan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari, hingga pada akhirnya kita semuanya dikumpulkan oleh Allah SWT bersama para kekasihnya kelak dalam surganya. Amin amin Allahumma amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.